warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu, nama saya Frida Saji dari Universitas Negeri Padang jurusan PDS Bu. Boleh Ibu perkenalan dulu Bu? Ya, nama Ibu Yuli Eka Witri. Witri Bu? Ya, Witri. Kelas yang Ibu aku? Kelas 6. Nama sekolah? SD 32 Merah Ayah Haji. 27 kan? Nah, di sini Frida ada sedikit pertanyaan terkait dengan kurikulum Merdeka Ibu. Ya. Nanti Ibu bisa jawab tergantung dengan skor yang Ibu mau kasih Bu. Misal di skor 1 sangat tidak itu, 2 mendengar, 3 mendengar, dan 4 yang sangat setuju gitu. Pertanyaan pertama, seberapa suka Ibu dengan adanya kurikulum Merdeka Ibu? 1 atau 2 atau 3 atau 4 skor Ibu? 3. Apakah Ibu guru sudah menggunakan modul ajar sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran? Skornya 1, 2, 3, 4. 3. Tidak. Kalau misalnya jam 4 berarti seperti sangat ya? Sangat Berarti selalu menggunakan modul ajar. selalu. Kalau modul ajarnya memang selalu. Berarti 4 ya. Kalau di sekolah di itu enggak. Apakah media pembelajaran yang Ibu guru gunakan sesuai dengan materi pembelajaran IPAS kelas 3? Ini kan bukan sana Mbak. 4 sesuai dengan kurikulum. Apakah Ibu sudah menggunakan media pembelajaran digital di setiap pertemuan pembelajaran? 2 jawabannya. Di sini Frisa ada menyediakan media digital Bu. Jadi media digital yang Frisa bawa tuh SID Bu. Mungkin Ibu bisa lihat lebih dahulu Bu. Di SID itu ada beberapa fitur Ibu. Ada profil ada judul mata pelajaran, kelasnya tuh ada deskripsi singkatnya Ibu. Di SID ada profil penulis, modul ajar, bahan bacaan, PowerPoint, dan edukatif. Semisal Ibu mau masuk kelas, Ibu bisa membaca terlebih dahulu modul ajarnya. Itu di bahan bacaan mungkin Ibu bisa share ke murid waktu murid udah pulang, jadi bisa dibaca-baca ulang sama Bu. Dan PowerPoint Ibu bisa gunakan waktu mengajar. Di PowerPoint ada video pembelajaran, ada game. Jadi di gamenya bisa juga Ibu langsung kerja. Jadi pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memanfaatkan media digital seperti video pembelajaran, PowerPoint, atau aplikasi belajar dalam proses pembelajaran? 2 jawabannya. Apakah Ibu sudah menggunakan media pembelajaran digital dalam membantu siswa pada kelas 3 lebih cepat memahami materi pembelajaran? Apakah penggunaan dari media pembelajaran berbasis digital membantu siswa memahami konsep yang abstrak? 3. Apakah sekolah menyediakan fasilitas yang cukup untuk mendukung pembuatan media 3. Apakah Ibu mengalami kendala waktu dalam menyiapkan media pembelajaran? 3. Apakah Ibu mendapatkan pelatihan atau pendampingan dari sekolah dalam membuat media pembelajaran? 3. Apakah Ibu melakukan refleksi terhadap efektivitas media pembelajaran setelah pembelajaran tersebut? 3. Setiap kali. 4 ya. Apakah Ibu sudah menerapkan keterampilan 6C, yaitu karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis dalam pembelajaran? 4. Apakah ada saran Ibu terkait kurikulum Merdeka dan proses pembelajaran yang ada pada kurikulum Merdeka? Pertama, simpelnya memberikan pelatihan pada setiap guru yang bersangkutan. Nah, ini kan udah Ibu jawab semua kan Bu? Jadi mungkin dari beberapa pertanyaan ada sedikit kendala, semisal di fasilitas Ibu
jawab 3 itu tuh fasilitasnya terkendala gara Infocusnya. Iya, Infocusnya cuma satu. kalau Smart TV udah ada, Sudah, baru, tapi belum diterapkan di kelas ini. udah ada coba dipakai. Sudah. Ada banyak guru yang bisa pakai Smart TV, Bu. Beberapa orang saja. Berarti udah mulai digunakan ya. Iya. Masalahnya baru tiba. Kapan datangnya, Bu? Seminggu yang lalu. Berarti udah ada dicoba tapi baru. Iya. Mungkin cuman segitu yang Teresa tanya waktu wawancara observasi ini. Terima kasih atas waktu Ibu. Teresa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, ya perkenalkan nama saya Frisa Sadri, Frisa dari UNT, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pak Frisa. Kesini bertujuan untuk observasi ataupun mempertanyakan terkait dengan kurikulum merdeka serta terkait dengan media digital yang telah Bapak gunakan di sekolah ini untuk pembelajaran. Sebelumnya boleh nama Bapak siapa Pak? Oke, perkenalkan nama saya adalah Fajar Bahari. Saya mengajar di kelas 5. Nah mungkin Farisa langsung saja mempertanyakan terkait dengan beberapa hal yang ingin Farisa ketahui terkait pembelajaran di SD terutama yang Bapak ampu di kelas 5. Nah seberapa suka Bapak dengan adanya kurikulum merdeka Pak? Suka yang Poinnya 1, 2, 3, 4 Pak. 4, kategori 4. Sangat suka dengan kurikulum merdeka. Apakah Bapak sudah menggunakan modul ajar sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran Pak? Sudah. Sepatunya Pak? Tempat juga. Apakah media pembelajaran yang Bapak gunakan sesuai dengan materi pembelajaran IPAS Pak? Sudah. Biasanya menggunakan Infocus. Infocus dengan PowerPoint. Berarti sering Bapak menggunakan laptop dalam pembelajaran untuk menghubungkan ke Infocus. Dikatakan sharing tidak juga sesuai dengan materinya. Berarti skor dari Bapak? 3 aja. Apakah Bapak sudah menggunakan media pembelajaran digital di setiap pertemuan di pembelajaran Pak? Sudah, tapi tidak sharing, cuma sesuai dengan materi. Misalnya kayak media pembelajaran kayak pakai makanan, ya kan, jelas. Berarti perkiraan dalam seminggu itu berapa kali Bapak menggunakan media digital? Maksimal itu 2 atau 3. Skornya Pak? Pokoknya 2 aja. Apakah Bapak memanfaatkan media digital seperti video pembelajaran, PowerPoint, aplikasi belajar dalam proses pembelajaran? Iya, manfaatkan, terutama PowerPoint. Berarti skor dari Bapak? Tapi karena tidak sharingnya 3 saja. Sebelumnya Bapak udah pernah pakai SID Pak? Belum. Mungkin Bapak bisa lihat SID yang Teresa lakukan terlebih dahulu Pak. Oke. Nah di sini Teresa ada mempersiapkan SID untuk Teresa tampilkan waktu wawancara di kelas oleh guru Pak. Jadi di SID itu ada judul SID-nya yaitu IPA kelas 4. Itu ada deskripsi tentang judul transparansi antar makhluk hidup dan ada deskripsinya Bapak. Ya. Jadi ada poin-poinnya yaitu profil penulis, modul ajar, bahan bacaan. Itu ada juga poin-poinnya yang edukatif. Nanti Bapak di kelas misal Bapak mau menggunakan poin-poin, Bapak bisa langsung poin. Kalau terhubung pakai jaringan. Ini langsung terhubung dengan Gamesa. Dan semisal Bapak mau mempersiapkan pembelajaran, Bapak bisa lihat modul ajar terlebih dahulu Pak. Modul ajarnya terhubung dengan Drive. Ini modul ajarnya itu ada rangkaian kegiatan. Sampai di bawahnya ada LKPD buat
media pembelajaran berbasis digital seperti Infocus tadi Pak membantu siswa memahami konsep Iya, fokus ke media itu sangat membantu sekali Bang. Agar bisa cepat menangkap jadi itu kayak lebih cenderung suka yang Iya. digital atau yang biasa? lebih cenderung suka digital. Berarti poinnya berapa? Poinnya 4. Semakin kompleks apanya semakin apa lah. Apakah sekolah menyediakan fasilitas yang cukup untuk mendukung pembuatan media pembelajaran Pak? Di sini ada wifi. Ada wifi, ada laptop, ada Infocus, dan ada smart TV ya. Smart TV-nya udah ada di sini. Sudah ada 1. Tapi untuk saat ini mungkin berganti-gantian makanya. Berarti sekolah Bapak Tapi kalau mungkin 3 aja dulu ya, karena kan apanya belum terkelas lagi ya. Ganti-gantian. kalau wifi-nya udah bisa ke semua kelas. Sudah. Lanjut, apakah Bapak mengalami kendala waktu dalam menyiapkan media pembelajaran Pak? Semisal gitu, Bapak nggak sempat buat media, buat apa? Ya, ada kendala waktunya kadang kan. Seperti kayak materinya terlalu banyak kan. Cara membuat apanya memang ada kendala. Jadi terlalu mepet gitu Pak. Iya. Jadi start dari Bapak 2 atau 3 aja. duluan 3 aja. Apakah Bapak mendapat pelatihan atau pendampingan dari sekolah dalam membuat media pembelajaran Pak? Iya, ada. Kadang ada sesama teman kerja, mereka ada juga. Ya. Sering Pak? Tidak juga terlalu sering, kadang-kadang. Berarti start dari Bapak 3 aja. Kalau yang pelatihan dari pemerintah sering Pak? Latihan dari pemerintah cuma KKG kan. Setiap bulan, sekali 1 bulan. Itu tuh di awal atau di akhir? Kadang itu di pertengahan, kadang juga di akhir. Di awal jarang. Berarti diinfokan gitu. Nah, apakah Bapak melakukan refleksi terhadap efektivitas media pembelajaran setelah pembelajaran online? Iya, dilakukan refleksi. Contohnya Pak, pemberian ice breaking atau pemberian game edukatif? Kalau untuk kelas 8 ini, kelas 5 SD ini biasanya pemberian game kayak kuis. Ya. Berarti poin dari Bapak? Itu yang 4 itu saya bakal lakukan. Berarti dan sesuatu tak bosan gitu. Ya, sudah stresnya kan. Pertanyaannya, apakah Bapak sudah menerapkan keterampilan 6C itu karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis dalam pembelajaran Bapak? Sudah. Kadang setiap mata pelajaran itu kan dikaitkan dengan 6C itu. Berarti yang paling sering dari 6C itu yang mana itu? Kalau saya biasanya karakter. Berarti karakter itu yang paling Bapak Iya, tekankan. kan tekankan. Jadi 12 berapa poin Pak? 4 itu. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir yaitu minta saran Bapak. Pak. Apakah ada saran dari Bapak terkait kurikulum merdeka dan proses pembelajaran yang ada pada kurikulum merdeka ini yang menggunakan digital? Oh ya, tentang kurikulum merdeka ya. Terkendalanya biasanya tuh di kurikulum merdeka ini adalah paham kelima. Kelima itu kadang masih belum bisa diterapkan, misalnya kan kalau di sekolah lain kan ada angka kelima tuh dalam bentuk karya, dalam bentuk apa. Kadang kalau di sini kan terbatas dengan kendala bahannya dengan biayanya juga kan. Nah, jadi kalau bisa P5 ini lebih dipermudah. Kelima itu profil. Kelima itu apa? Iya, profil Pancasila kan ada, biasanya kan kalau sekolah lain ada misalnya berkarya ada juga kan. Tapi kalau Yang proyek. ya proyek ya, tapi jarang dilakukan di sini. Karena biasanya kalau ada juga kegiatannya seperti apa tuh? Memasak juga kan, mengolah bahan limbah ada juga kan. Pokoknya yang ada menghasilkan. Yang menghasilkan itu agak sulit untuk diterapkan di sini kan. Hanya juga masih SD gitu. Nah. Iya, masih SD. Biasanya kan tuh kelima kalau untuk mendapatkan biasanya kan di atas apa kan. Jadi dari keseluruhan yang Bapak jawab, tadi Teresa menangkap kalau semisal untuk fasilitas wifi-nya udah untuk semua anak-anak Kelas, ya. kelas itu, kalau smart TV
Shopee juga udah ada, tuh Infokus juga udah ada satu item Pak. Tapi apa ya? Tadi Frisa juga udah ada masuk kelas dan menurut Frisa sendiri siswanya juga cukup baik dan tidak terlalu bandel. Mungkin untuk penerapan media digital ini dapat lebih mengefektifkan pembelajaran dan lebih menarik siswa, dikarenakan siswa kayak kayak seru tadi Pak. Mungkin hanya sekian yang Frisa tanyakan terkait kurikulum merdeka dan penggunaan media digital. Bisa ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata Pak. Mungkin saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SID Bapak Ibu semua untuk inovasi media digital. Mungkin Frisa dapat memperlihatkan terlebih dahulu contoh SID yang kami buat. Judul SID-nya IPA kelas 5 SD. Kelas 5 tuh fase C. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama poin profil penulis, modul ajar, media interaktif, bahan ajar, serta game edukatif. Mungkin sebelumnya untuk profil penulis itu tuh khusus dari Salsa sama Ririn Bapak Ibu semua. Dan untuk